Anda masih menyaksikan iNews Malam bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyaksikan langsung balap Formula E 2023 di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Anies menyaksikan ajang balap mobil listrik ini didampingi istri dan anaknya. Anies mengaku sengaja membeli tiket karena ingin menonton balapan, bukan karena mendapat undangan khusus dari panitia penyelenggara. Anies mendapat tiket untuk posisi grandstand. Menurutnya, melihat balapan dari tempat duduk grandstand terasa lebih seru karena dekat dengan trek sirkuit Formula E. Nggak beli tiket VIP, belinya yang grandstand. Kenapa harus VIP? Ada alasan kenapa harus VIP? Kalau grandstand. Ada alasan khusus kenapa grandstand? Pengen Lebih seru. Berbau lebih seru, dekat kan. Sebetulnya paling seru memang makin dekat sama trek makin kerasa ya. Kemarin juga ketika nonton kita di dekat trek itu lebih terasa. Sementara itu, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, lari pagi di sekitar alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu pagi. Kegiatan lari pagi dimulai dari alun-alun Kejaksaan hingga ke Pelabuhan Cirebon. Gubernur Jawa Tengah disambut meriah oleh warga dan relawan Ganjar. Setelah berlari pagi, Ganjar bersama rombongan menikmati kuliner khas Cirebon, yakni nasi jamblang di sekitar pelabuhan. Yang kita pasti ada banyak olahraganya, jadi tetap sehat. Tapi yang ini tambah menarik karena diakhiri dengan makan nasi jamblang pelabuhan ya. Itu enak banget dengan makanan yang sangat khas dari Cirebon ya. Ya, kalau kita dulu sering kampanye memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Yuk kita olahraga terus. Biar semuanya bisa. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menolak dengan tegas segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo juga ajak negara-negara di Eropa turut mencari jalan damai bagi Rusia-Ukraina. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara International Institute for Strategic Studies atau IISS Shangri-La Dialogue 20 Asia Security Summit di Singapura. Prabowo menyampaikan posisi Indonesia saat ini sangat jelas menentang invasi Rusia. Menurut Prabowo, fokus negara di dunia semestinya lebih pada mengupayakan resolusi perdamaian agar menjadi satu-satunya langkah untuk menghentikan perang. Prabowo juga merekomendasikan PBB membentuk pasukan pemantau yang terdiri dari pihak yang dipercaya Rusia dan Ukraina untuk diterjunkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara. I therefore would like to take this opportunity to urge, to recommend with utmost urgency for our brothers in Ukraine and in Russia to come as soon as possible to a cessation of hostilities. I propose that the Shangri-La dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. This declaration should be voluntary from all participants here representing their various countries. But I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri rapat pimpinan Nasional 2 Gerakan Pemuda Ka'bah bersama para tokoh Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta. Partai Persatuan Pembangunan berharap Sandiaga Uno menjadi bagian dalam perjuangan P3 ke depan. Bertepatan dengan ulang tahun emas ke-50 P3, Gerakan Pemuda Ka'bah menggelar Rapimnas 2 di Hotel Reto Pecenongan, Jakarta Pusat. Bersama para tokoh P3, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut menghadiri Rapimnas tersebut. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono juga memberi sinyal kuat posisi Cawapres jatuh pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. GPK adalah Ganjar Presiden kita. Pak Sandi sabar dulu, Pak.
wakilnya nanti karena wakilnya harus melalui ospek pelonco panjang lah. Karena ini perjuangan. Jadi pemimpin akan kuat kalau ditempuh dengan jalan perjuangan. Kita lalui proses ospek ini, tapi ini kan juga semakin berjuang maka akan membangun rasa kecintaan terhadap percepatan pembangunan kita. Ini yang mudah-mudahan Pak Ketum bisa saya lalui dan mudah-mudahan lulus ospeknya. Meski Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mempunyai hak untuk menetapkan calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo, namun penetapan cawapres dari P3 harus melalui pembahasan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menargetkan jalur lintas selatan Pulau Jawa selesai dibangun pada tahun ini. Jalur sepanjang 1.500 km tersebut akan menghubungkan antara Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Saat meresmikan jembatan Kretek 2 di Bantul, Yogyakarta, Presiden Jokowi menyatakan jalur lintas selatan Pulau Jawa atau Pansela segera terhubung dari Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Jembatan Kretek 2 yang baru saja diresmikan adalah bagian dari jalan lintas selatan yang saat ini sedang dibangun. Jokowi menargetkan pembangunan jalan lintas selatan akan selesai pada tahun ini. Pembangunan jalur kini tersisa 14 km di wilayah Yogyakarta dan 24 km di wilayah Jawa Timur. Total panjang jalan dari jalur pantai selatan ditargetkan mencapai 1.605 km. Kekurangan di Daerah Istimewa Yogyakarta 14 kilo, kemudian yang di Jawa Timur 24 kilo selesai, sambung semuanya dan keadaan jalannya seperti ini. Kita harapkan kecepatan jalur logistik, mobilitas orang, mobilitas barang, semuanya bisa lancar karena kita telah memiliki jalur lintas selatan. Dengan berfungsinya jalur selatan nanti diharapkan mampu meningkatkan daya saing berbagai produk yang diproduksi di daerah Jawa bagian selatan. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau jalan rusak di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Herman Deru meminta bupati setempat untuk segera bergerak perbaiki jalan rusak yang berada di wilayahnya. Inilah jalan rusak di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang viral setelah diunggah ke media sosial. Sebuah mobil bahkan tak bisa melintasi jalan ini karena kondisi jalan yang berlumpur dan penuh air setelah hujan. Menanggapi video viral dan keluhan warga, rombongan Gubernur Sumatera Selatan meninjau langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan yang sebenarnya. Menurut Herman Deru, sedikitnya ada 4 ruas jalan rusak berat dan 5 rusak ringan yang tersebar di wilayah seperti Kota Kayu Agung, Pedamaran Timur, Sungai Menang hingga Kecamatan Cengal. Rusaknya jalan ini karena ada aktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Gubernur pun meminta bupati setempat untuk segera bergerak memperbaiki jalan sembari menunggu bantuan dari pusat. Adapun anggaran untuk perbaikan jalan ini sebesar 60 miliar rupiah serta anggaran tambahan provinsi sebesar 15 miliar rupiah. Sebelum kucuran dana impres itu dapat dilaksanakan karena yang menangani langsung pusat, kita tangani dulu khususnya di titik berat dan sedang tadi untuk dapat layak dilalui. Kondisi sekarang itu bisa dilalui, tapi betul-betul pada 4 titik itu kondisinya sangat rawan. Setelah meninjau jalan rusak, Gubernur Herman Deru kemudian bertemu dengan tokoh di daerah setempat untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Bahkan, Herman Deru memberikan bantuan untuk pembangunan masjid di daerah tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Halo.
Kalau langsung ke ibunya dulu dong. Ini ada bekas setrum di sini. Ini pakai electric gun ya. Nah ini juga bekas setruman ini. Kelihatan jelas. Ini juga masih ada nih. Ini adalah penyiksaan yang dilakukan, penyesalan militer yang dianggap setiap kali mereka tidak mencapai target. Tindak pidana perdagangan orang juga dikendalikan oleh sindikat-sindikat, bos-bos yang tidak tersentuh oleh hukum. Karena mereka selalu dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan di negara ini.